Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadits. Anakku, sanlat, santren, kilat Ramadan virtual yang diselenggarakan oleh sekolah tercinta kita, SMP Islam Terpadu Ar-Rodo. Kali ini Ustadz Dim membahas tentang puasa. Kita akan kupas, insya Allah tuntas, tentang bab as-siyam, bab puasa. Membahas tentang puasa, tentunya kita tidak akan pernah bisa melupakan. Ini adalah dasar hukum puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna dari ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyapa pada makhluknya melalui Al-Quran, ada dua kategori. Ada kalanya secara umum, yang beriman, yang tidak beriman. Dan ini adalah ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah diantaranya. Ketika di Makkiyah seringkali ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, maka berbeda implikasi hukumnya. Nah, akibat dari ayat itu ketika dimulai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang disapa artinya yang mendapatkan mandat, mendapatkan tugas adalah orang-orang yang beriman. Nah, maka syaratnya di antara puasa adalah muslim mukmin. Diwajibkan kita puasa, ibadah yang diwajibkan pula atas umat-umat sebelum kita, sebelum al-ummah al-Muhammadiyah, umatnya Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tujuannya apa? Agar kita memiliki karakter pribadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Jadi saya puasa dari merokok, saya menahan merokok secara bahasa sah. Tetapi yang dimaksud dengan puasa ini adalah menahan segala sesuatu. Tidak makan, tidak minum khususnya, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, nanti bahasanya apa saja itu, mulai dari masuknya waktu subuh, ya, bukan mulai dari waktu imsak. Itu adalah kehati-hatian ulama. Jadi persiapan, prepare sebelum itu, siap-siap kita mau puasa, nah, itu namanya imsak. Hakikatnya imsak, kita masih boleh makan, minum, tetapi hati-hati nak ya. Nah, agar kita tidak terkaget nanti ketika adzan gitu loh. Persiapan, gosok gigi dan lain sebagainya, dibersihkan mulutnya. Maka ketika betul-betul adzan subuh, fajar masuk, kita sudah mulut sudah ready, semuanya ready untuk berpuasa. Nah, itu puasa dengan syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah, nah langsung kita tentang bahasan syarat wajib puasa. Al-Baqarah 183.
adalah menerangkan puasa ini atas hanya orang yang beriman, muslim, mukmin. Yang tidak wajib puasa. Bagaimana agar wajib puasa? Masuk Islam. Begitu. Jadi syarat, dari pahami anak-anakku ya, yang dikatakan syarat adalah sesuatu yang sebelum. Syarat jadi murid Ar-Ridho, berarti belum jadi murid. Daftar dulu. Syarat puasa, berarti kondisi belum puasa. Siapa saja? Orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak wajib puasa. Bagaimana? Masuk Islam. Muslim, mukmin dulu. Yang kedua sudah balik. Pembahasan balik sudah dikupas tuntas oleh guru kita, Kiai Al-Ustaz Abdul Razak. Subhanallah, sudah tuntas, jelas sekali. Perempuan bagaimana ketika sudah menstruasi, ketika sudah umurnya 9 tahun kurang lebih, laki-laki sudah keluar air mani. Sehat. Kalau tidak sehat, tidak wajib. Sehat jasmani, sehat rohani, akalnya sehat, tidak gila gitu ya. Iya. Bukan musafir. Artinya kalau musafir tidak wajib, tetapi boleh. Kalau sedang musafir tidak wajib puasa. Ya. Tetapi mereka harus mengganti hari-hari di mana yang dia musafir itu. Yang berikutnya kelima adalah terbebas suci, tidak dalam keadaan haid. Ini hanya wanita-wanita. Haid, datang bulan, ataupun nifas. Waktu-waktu setelah melahirkan anak. Dan yang keenam, yang pasti adalah mampu. Mampu itu ya bukan tua renta. Mampu sangat identik dengan tadi itu sehat jasmani dan rohani ya. Dan sebenarnya satu lagi, sudah masuk bulan Ramadan. Sesuai dengan sabda Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalian berpuasa karena melihat hilal, dan berhenti puasa karena bulan Syawal juga karena melihat hilal. Nah, di negara kita ini sangat tertib sekali, dilaksanakan ada sidang isbat oleh Kementerian Agama, sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Subhanallah, bersyukur kita sebagai warga negara Indonesia. Berikutnya, kita membahas tentang rukun. Melakukan niat di malam hari. Oke. Definisi malam anak-anakku. Definisi malam dalam pembahasan Hijriyah ini adalah ghurubus syams. Ketika matahari terbenam, itu malam. Sudah adzan maghrib itu malam. Sudah boleh kita niat puasa. Niat puasa tentunya harus dilakukan pada setiap malam di bulan Ramadan. Ya. Itu niat dan malam. Itu niat puasa. Dan dilaksanakan, siapa yang melaksanakan niat itu? Niat itu adalah tugasnya kewajiban hati. Kalau seandainya diucapkan lewat mulut, ini hanya membantu saja. Biar hati kita bisa lebih fokus untuk berniat. Sebagian ulama menyebutkan ketika orang sudah sahur, sudah mencukupi dikatakan dia berniat untuk puasa. Sebagian ulama yang meringankan. Nah, kalau dibunyikan, maka bunyinya adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Aku niat puasa keesokan hari untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Yang kedua, menahan diri dari makan, dari minum, dan segala yang membatalkan puasa. Rukunnya cuma 2 itu doang. Mari kita lanjutkan. Oke. Yang membatalkan puasa. Nomor 1 adalah murtad. Apakah murtad itu? Keluar dari Islam. Keluar dari Islam
itu bisa terjadi karena tiga perkara yang bisa menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Bisa jadi karena perkataan, bisa jadi karena perbuatan, bisa jadi karena keyakinan di dalam hati. Intinya, baik perkataan, perbuatan, ataupun keyakinan dalam hati yang mengandung unsur pelecehan terhadap agama Islam. Tidak harus ketiga-tiganya. Salah satu saja, seseorang yang melakukan itu sudah cukup dia dianggap keluar dari Islam. Contoh yang lewat mulut, bercanda, melecehkan. Contoh yang paling kadang dilakukan orang-orang yang kurang belajar agama, menyebut temannya, "Hai kafir, sini kamu." Tidak boleh, tanpa sebab alasan. Temannya ataupun siapapun dipanggil, "Hai kafir, datang ke sini." Maka kekufuran justru berbalik pada yang memanggil sendiri. Iya. Kecuali dengan sebab ya, betul-betul itu orang kafir, non-muslim dipanggil, "Hai kafir, sini." Beda. Hanya sekedar bercandaan tidak boleh. Si A mengatakan dia tidak lagi beriman pada Tuhannya, malaikat, semua nabi, walaupun bercanda. Sudah mengeluarkan dari keislaman. Bercanda, nak. Contoh lagi yang perbuatan. Al-Quran, tidak harus Al-Quran ya, tulisan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan sengaja, ingat ya, sengaja, bukan tidak sengaja, sengaja diinjak. Dia tahu itu tulisan Arab, bukan tulisan Arab doang ya, tulisan yang dihormati dalam Islam. Kalau tulisan Arab doang kan hanya sekedar tulisan alif ba ta, huruf hijaiyah ya. Tidak, tulisan Allah, Al-Quran diinjak dengan sengaja. Bukan tidak tahu, dengan sengaja. Dan kesadaran jiwa mengeluarkan dari Islam. Atau membuang Al-Quran ke tong sampah yang ada najisnya. Atau mengencingi, naudzubillah ya, memberaki. Itu secara perbuatan mengantarkan orang keluar dari Islam. Pasti keluar. Tidak harus mengumpulkan, harus berkata-kata, harus mengakui, maka dia sudah keluar dari Islam, tidak harus. Perbuatannya mengeluarkan dia dari Islam. Atau dalam hatinya ragu-ragu. Tuhan itu sebenarnya, hati seseorang ya, Tuhan itu yang mungkin, hati meyakini Tuhan ada 2, ada 3 gitu. Bukan lintasan. Kalau lintasan itu adalah yuwaswis, yang menggoda manusia. Itu bukan keinginan kita, tapi adalah lintasan-lintasan. Jadi murtad adalah membatalkan keislaman. Kalau Islamnya batal, bukan hanya puasa, ya sholatnya, ya zakatnya, ya hajinya batal semua. Bahkan pernikahannya juga batal saat itu. Oke. Yang kedua, tentunya makan, minum dengan sengaja. Termasuk merokok ya, dengan sengaja. Bukan lupa, bukan lupa, tetapi sengaja. Kalau lupa, tidak masalah. Gitu ya. Itu bahkan disebutkan mendapat hidangan dari surga, orang yang lupa. Lupa, bukan pura-pura lupa. Dan yang ketiga, berikutnya adalah muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke mulutnya, gitu, sampai kemudian muntah beneran, nah itu baru batal. Tapi kalau sekitar gini, gosok gigi, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau memasukkan sampai ke bikin muntah, sengaja dia lakukan, batal puasanya. Tapi kalau muntah karena di sampingnya ada temannya yang belum mandi 1 bulan, kemudian bau, muntah, tidak batal. Itu. Yang berikutnya keempat adalah haid dan nifas.
Nah, ini batal puasanya, dihitung berapa hari haidnya. Maka harus mengganti nanti di luar Ramadan. Menggantinya ada tahun ya, misalkan tahun ini maka setahun waktunya itu harus segera diselesaikan. Kalau sampai tahun itu enggak diselesaikan juga, sudah datang Ramadan berikutnya, maka dia juga tetap mengganti dan plus kena penalti, kena denda, kena yaitu harus membayar fidyah. Berikutnya adalah gila, nomor 5. Ya gila beneran gitu. Tapi kalau pingsan enggak hilang akalnya. Pingsan bukan gila, hilang akal ya. Oke, maka batal puasanya itu. Nomor 6, mengeluarkan sperma dan keluar. Upaya mengeluarkan tapi nggak keluar, tidak batal sih, tetapi itu sangat mengurangi nilai puasanya, pahalanya. Nomor 7, hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Bahkan itu kena denda puasa 2 bulan berturut-turut. 60 hari. Jika di antara tengah-tengah harinya kemudian batal, mengulangi hitungan dari awal lagi, 2 bulan. Yang ke-8, memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Ya, mulut. Memasukkan sesuatu sampai terus. Masuk bener sampai terus ya, bukan masuk sekedar gigi jari doang gini. Ya tidak. Memasukkan sesuatu sampai terus, betul-betul masuk dalam. Melewati batas yang kemudian semua di dalam. Swab, kalau swab beda. Majelis ulama menyebutkan swab tidak membatalkan. Memasukkan sesuatu ke mulut, ke hidung, ke telinga, masuk betul dengan sengaja ya. Oke. Terus ke kemaluan, bubul, yaitu kemaluan yang di depan kita untuk keluarnya air kencing, dan dubur adalah kemaluan tempat dubur tempat keluarnya kotoran dari belakang. Nah, memasukkan sesuatu melalui sana, meskipun untuk kesehatan membatalkan puasa. Tetapi kalau infus tidak membatalkan puasa, karena tidak melalui salah satu dari 5 tempat tadi itu. Mulut, hidung, telinga, kemaluan untuk pipis, ataupun kemaluan untuk buang kotoran belakang. Selain itu maka tidak membatalkan puasa. Oke, kita lanjut. Yang disunahkan di dalam puasa. Ya, disunahkan sahur. Sahur sunnah. Tidak sahur, ya tidak apa-apa. Iya. Sahur disunahkan menjelang-jelang akhir. Itu juga agar menjaga kebugaran. Jadi karena sahur adalah agar kita bugar, sesungguhnya meminum yang biar kita tetap sehat itu juga tidak masalah. Karena agama kita juga menganjurkan untuk sahur. Tidak seperti sebagian yang mengatakan suplemen tidak mendukung puasa, nggak benar. Nggak benar. Tetap baik. Orang kita dianjurkan sahur kok. Oke. Yang kedua, segera berbuka. Segera berbuka ini hati-hati. Segera berbuka adalah manakala waktu sudah masuk. Bukan asal segera saja waktu belum yakin, belum mantap, langsung saja asal dengar azan. Masuknya waktu maghrib itu bukan azan ya. Azan adalah pertanda seruan untuk mengajak sholat. Bukan tandanya masuk waktu maghrib. Masuk maghrib adalah matahari betul-betul total masuk tenggelam di ufuk barat sana. Nah, ini sebagian para ulama sudah menjelaskan melalui ilmu hisabnya, itu juga sudah sangat berhati-hati. Ya. Membaca doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu mau sampai seterusnya.
bermacam-macam itu doa Bismillah itu sendiri juga, atau doa mau makan sedih Allah barik lana juga tidak masalah, itu sudah cukup doa untuk makan. Tidak harus Allahumma lakasum itu. Oke, berbuka dengan yang manis-manis. Iya. Ya, artinya yang dilakukan Rasulullah adalah makan kurma. Iya. Di tempat kita tidak ada kurma ya. Yang manis, minum teh atau apa, bisa jadi ya, yang manis-manis. Di antara yang dianjurkan pula adalah memberi makan pada orang yang berbuka. Subhanallah, ini orang yang melakukan ini tiap hari, walaupun satu. Ini nomor 5, nomor 6, hampir mirip-mirip ya. Intinya beribadah. Orang yang melakukan ini diyakini mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau melakukannya setiap hari di bulan Ramadan, dipastikan mendapat. Setiap malam melakukan amal soleh. Bisa sholat malam, bisa mengingatkan orang, mengingatkan zaman sekarang, bisa dengan WA, menelpon aja sahur, subhanallah, pintu kebaikan bermacam-macam, lakukanlah walaupun satu atau dua kebaikan di bulan Ramadan, setiap hari, maka kita mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah ketika sedang mengingatkan sahur, memberi buka, ya karena sudah malam itu ya, memberikan makan, mengajak sholat malam, sholat qiyam Ramadan, subhanallah, membaca Al-Quran, semuanya ibadah dianjurkan dalam bulan Ramadan menjadi ibadah yang the best, terbaik. Kita lanjutkan. Apa yang dimakruhkan? Makruh sesuatu yang tidak dianjurkan. Bekam, ya, mengeluarkan darah-darah kotor, biasanya ada yang ahlinya di dalam hal ini ya, di bulan Ramadan kurang dianjurkan. Mengulum sesuatu, dalam bahasa Jawanya itu ya seperti permen ya, dalam bahasa Jawanya itu ngemut, ya dalam bahasa Indonesianya ya tidak memakan, hanya di mulut doang. Nah, itu dimakruhkan. Termasuk pula berikutnya merasakan makanan, ibu-ibu yang mencicipi itu boleh, tidak batal, tetapi memang tidak dianjurkan. Ya. Memakai wangi-wangian kurang dianjurkan. Bergosok gigi, menggosok gigi setelah waktu zawal, itu waktu zuhur ya, itu makruh, bukan membatalkan puasa tapi kurang dianjurkan. Ya tidak apa-apa, tapi karena memang terkadang berakibat bisa ada sesuatu yang tertelan, itu yang dikhawatirkan. Termasuk bersiwak dan begitu pula berkumur-kumur. Itu anak-anak sesuatu yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Saya kira itu. Semoga dalam puasa ini pelajari baik-baik ya, hal-hal yang berkenaan dengan puasa, sehingga puasa kita bisa yang benar secara syariat, dan tentunya kita tambahkan dengan niat yang benar, tulus karena Allah. Niat ini subhanallah, belajarnya adalah seumur hidup. Pembelajaran niat tidak ada. Belajar niat untuk ikhlas karena Allah. Itu hal-hal yang terpenting tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Subhanallah. Dan mulai saat itu dan seterusnya sampai sekarang, kaum muslimin melaksanakan semua Ramadan, dan semoga kita bisa melakukan dengan benar, kita mendapatkan Lailatul Qadar, keberkahan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita bertemu dengan Ramadan yang berikutnya, sehat jiwa raga, sehat finansial, dan sesuai dengan moto kita Aruto, sejahteralah SMPT Aruto. Sejahteralah SMP Aruto. Insyaallah semoga kita sejahtera semuanya, sejahtera dunia, sejahtera akhirat, ilmu agamanya dapat, ilmu menunjang kesuksesan di dunia, di akhirat kita dapatkan.
sekolah yang tercita kita, sekolah juara SMP Islam 2. Demikian anak-anakku, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Usikum panasi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.